Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab termodinamika. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas soal yang mana di dalamnya ada 4 pernyataan yang dialami oleh gas, yang mana pernyataan ini perlu kita cek sesuai atau tidak dengan konsep termodinamika. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui, Sobat 100, perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan yang pertama, pada proses isohorik, gas tidak melakukan usaha. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, pada proses isobarik, gas selalu mengembang. Ini pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, pada proses isotermik, energi dalam gas tetap. Kemudian yang pernyataan nomor 4, pada proses adiabatik, gas selalu mengembang. Oke, pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan konsep termodinamika itu yang nomor berapa saja? Oke, Sobat 100, untuk menjawabnya kita perlu cek satu persatu ya. Yang pertama, proses isohorik. Kita gambarkan dulu. Ini kita gambarkan dalam grafik P terhadap volume ya. Jadi kalau isohorik, grafiknya seperti ini. Tekanannya berubah tapi volumenya tetap ya. Jadi digambarkan vertikal seperti ini. Konsepnya adalah kalau isohorik volume konstan. Volume konstan artinya delta V sama dengan 0. Karena delta V sama dengan 0, maka usaha sama dengan 0. Usaha sama dengan 0 itu diartikan gas tidak melakukan usaha. Dengan demikian untuk pernyataan nomor 1 ini benar ya Sobat 100. Gas tidak melakukan usaha atau W sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pernyataan nomor 2. Berkaitan dengan proses isobarik. Kalau isobarik, kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi tekanannya tetap tapi volumenya berubah. Garisnya horizontal, bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Nah, keterangannya. Gas bisa saja menyusut atau mengembang bergantung pada perubahan suhu atau temperatur. Jadi keterangannya, jika suhu makin besar, gas mengembang, artinya volumenya bertambah ya. Nah, sebaliknya jika suhu makin kecil, gas akan menyusut. Jadi untuk proses isobarik ini tidak bisa disimpulkan apakah gasnya mengembang atau menyusut. Kenapa? Kita harus tahu suhunya. Jadi secara grafik kita harus tahu ini ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu mengembang, kalau ke kiri berarti menyusut. Nah, dengan demikian untuk kalimat nomor 2 ini belum bisa dipastikan kebenarannya ya Sobat 100. Sehingga ini kita simpulkan salah ya Sobat 100. Oke, ini yang berkaitan dengan isobarik. Nomor 3 berkaitan dengan isotermik. Nah, kalau isotermik, penggambaran grafiknya sebagai berikut. Ini terjadi pada suhu tetap. Kalau suhu tetap berlaku hukum Boyle, P1V1 sama dengan P2V2 ya. Keterangannya, jika isotermik atau suhu konstan berarti delta T-nya sama dengan 0. Kalau delta T sama dengan 0 artinya perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya energi dalam gas itu bernilai tetap. Nah, ini cocok ya dengan kalimat nomor 3. Pada proses isotermik, energi dalam gas itu tetap. Sehingga kita simpulkan yang nomor 3 ini benar ya Sobat 100. Oke, lanjut. Nomor 4, proses adiabatik. Kalau digambarkan diagram P terhadap volume, gambarnya seperti ini. Ini adiabatik. Keterangannya, pada adiabatik ini ada perubahan volume ya. Artinya delta V tidak sama dengan 0. Ini mirip dengan yang isobarik. Jadi untuk proses adiabatik ini bisa jadi gasnya mengembang ke kanan atau menyusut ke kiri, tergantung prosesnya ya. Jadi yang perlu dipastikan adalah kondisi awal dan kondisi akhirnya bagaimana. Sehingga kesimpulannya di sini gas bisa saja mengalami penyusutan atau bisa saja mengalami pengembangan. Jadi tidak selalu mengembang, tidak selalu menyusut, tergantung kondisinya ya. Bagaimana kondisi awal dan kondisi akhirnya. Karena tidak selalu, ini kan pakai kata selalu. Maka yang nomor 4 itu kita kasih tanda salah ya Sobat 100. Oke, jadinya bagaimana nih? Pernyataan yang sesuai dengan konsep termodinamika adalah yang nomor 1 dan 3. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ini saya ulangi lagi. Berkaitan dengan
proses yang berlaku pada konsep termodinamika yang pertama ini ya. Untuk proses isohorik, gas tidak melakukan usaha. Ini benar. Nah, untuk proses isobarik, karena isobarik ini grafiknya bisa ke kanan, bisa ke kiri, maka kesimpulannya gas bisa saja mengembang, gas bisa saja menyusut, tergantung soalnya ya, atau tergantung keadaannya. Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Terus yang nomor 3, pada proses isotermik, karena suhu gas tetap tidak mengalami perubahan, artinya delta T sama dengan 0, maka delta U sama dengan 0. Kalau delta U sama dengan 0, maka kesimpulannya energi dalam gas adalah tetap. Ini yang nomor 3. Nah, yang nomor 4, proses adiabatik. Mirip dengan proses isobarik. Gas saat adiabatik itu bisa jadi mengembang ke kanan grafiknya ya, atau menyusut grafiknya ke kiri. Sehingga kesimpulannya pada proses adiabatik gak mesti ya, bisa saja menyusut, bisa saja mengembang. Tidak selalu mengembang, tidak selalu menyusut. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.